Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Senin 5 Juli 2021 tertulis dalam Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dalam bahasa Batak, onpe sailomo maroham di akahatani pamangaki, doho di pakatayon ni rohaki, tujolo ni bohim ale Jahoba partano batoaku, doho siluluhon au. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti merasa senang dan bahagia apabila perkataan dan ucapannya didengarkan orang lain. Pasti berusaha bagaimana kata-kata yang disampaikan itu berkenan kepada orang lain, tak menyinggung perasaan orang lain, tak mengurangi sukacita orang lain. Bahkan bisa dikatakan ucapan atau tutur kata dapat menunjuk kepada karakter dari seseorang. Sehingga ucapan yang keluar dari mulut haruslah benar-benar dijaga, dipikirkan dan direnungkan. Pepatah orang Batak mengatakan, jolo ni dilat bibir asanidok hata. Artinya, setiap kata dipikirkan terlebih dahulu sebelum diucapkan, supaya kata-kata itu berkenan kepada orang lain. Jangan asal berbicara, asal keluar dari mulut, padahal tidak ada makna dan manfaatnya. Berbicaralah seperti pemberita Injil yang kata-katanya jadi berkat bagi semua orang, dan perkataan itu juga harus berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam ayat harian ini, pemazmur mengawali kata-katanya dengan berkata, mudah-mudahan kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh menginginkan perkataan dan renungan hatinya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Pemazmur sungguh menyadari sebagai manusia bisa saja ada kata-kata yang kurang baik karena lemah dalam berbicara, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi Tuhan. Karena itulah kata mudah-mudahan mengarah kepada sebuah permohonan supaya setiap perkataannya dimengerti oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, bahkan kesalahan dalam ucapannya diampuni Tuhan. Pemazmur juga mengajak kita untuk merenungkan kehadiran Tuhan yang olehnya kita diselamatkan, yang olehnya kita mendapat pertolongan, yang olehnya kita diperkenankan. Dialah gunung batu, tempat perlindungan, dan kubu pertahanan dan penebus kita. Dan semua itu kita dapat pahami ketika kita mau mendengar renungan hati kita tentang pemikiran yang berkenan di hati Tuhan. Maka selama kita hidup, marilah kita belajar dari pemazmur yang menyempatkan diri untuk merenungi setiap ucapannya, baik kepada sesama dan kepada Tuhan, yang sangat mendengar suara Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dengan begitu kita akan diperbaharui dan berkenan bagi Tuhan. Kita juga harus menjaga setiap perkataan yang akan kita ucapkan supaya menjadi berkat bagi semua orang. Membiasakan diri berbicara dengan baik akan menjadikan kita lebih baik dan terhindar dari dosa. Kita akan disenangi banyak orang, terkhusus disenangi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mencintai firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami dapat menjaga setiap ucapan kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan.
sehingga apa yang kami ucapkan berkenan kepadamu. Begitu juga hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Tuhan yang membimbing kami, supaya yang kami lakukan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.